Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau berita hari ini tuh, aduh, makin rumit dan bikin pusing? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Kita ini seolah-olah dibanjiri sama begitu banyak informasi yang saling bertabrakan, sampai-sampai rasanya kayak tersesat di tengah kebisingan global. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Kenapa sih ini bisa terjadi? Dan gimana caranya kita menemukan arah di tengah semua ini? Di satu sisi, kita dibombardir sama prediksi soal Perang Dunia Ketiga. Besoknya udah ganti lagi. Ada ancaman zaman es baru. Terus, ada lagi yang bilang sistem moneter global bakal runtuh. Dan bahkan sampai ada isu invasi alien. Semua ini tuh seolah-olah sengaja dirancang biar kita ngerasa bingung dan nggak tahu harus pegangan kemana. Oke, coba kita berhenti sebentar. Rentetan berita tadi gimana rasanya? Bikin gamang dan kayak kehilangan pijakan kan? Nah, ini bukan kebetulan. Ada alasannya kenapa lanskap informasi global kita sekarang ini terasa begitu kacau dan penuh kontradiksi. Coba deh kita lihat geopolitik. Kita dikasih tahu kalau ini pertarungan Barat lawan Timur. Tapi, tiba-tiba muncul narasi lain yang bilang kalau ini sebenarnya Amerika Serikat sendirian ngelawan seluruh dunia. Jadi, yang benar yang mana dong? Kebingungan kayak gini nih yang bikin kita terus bertanya-tanya. Nah, pertanyaan ini mungkin sekarang lagi ada di kepala Anda kan? Dan justru itu intinya, pertanyaan inilah yang diinginkan oleh mereka yang ada di balik layar. Kebingungan ini memang sengaja dipelihara. Sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Gimana kalau semua kekacauan yang kita saksikan ini bukanlah efek samping dari kejadian-kejadian acak, tapi sebuah desain yang memang disengaja? Ini dia, gagasan utamanya. Dunia saat ini itu ibarat sebuah panggung drama raksasa. Para pemimpin negara, aliansi, konflik, mereka semua cuma aktor yang nggak bergerak bebas, tapi ngikutin sebuah naskah yang udah disiapin. Dan panggung ini punya aturan mainnya sendiri. Hitam dan putih sengaja dibuat jadi abu-abu. Para aktornya bergerak sesuai skrip. Dan yang paling penting, plot twist atau kejutan-kejutan di alur ceritanya itu sengaja ditambahin buat bikin kita, para penonton, jadi nggak bisa nebak arahnya kemana. Kenapa? Karena saat kita bingung dan kehilangan pegangan, kita jadi jauh lebih mudah buat diarahkan lewat harapan dan ketakutan kita. Tahu kalau ada panggung ini sih satu hal ya, tapi gimana caranya kita secara nggak sadar malah ikut main di dalamnya? Nah, ada beberapa jebakan umum yang seringkali nggak kita sadari. Jebakan pertama adalah mencoba jadi peramal, nebak-nebak alur ceritanya. Misalnya nih, pas semua orang berharap Blok Timur bakal menang dan ngeruntuhin Barat, harapan publik yang besar itu malah jadi data yang bisa dibaca. Akhirnya, sutradara drama ini bisa dengan gampang memutar balikan hasilnya jadi kebalikan total dari semua tebakan, dan bikin semua analisis kita jadi sia-sia. Jebakan kedua, dan ini umum banget, adalah sikap pasif menunggu. Nggak peduli nunggunya Imam Mahdi atau kembalinya Kristus, keyakinan bahwa nanti bakal ada satu penyelamat yang datang dan benerin semuanya, itu justru bikin kita berhenti bertindak. Kita cuma jadi penonton pasif di pinggir lapangan. Akar dari semua jebakan ini bisa disimpulkan dalam satu kata, abai. Ini bukan berarti kita kurang informasi ya, justru sebaliknya, kita mungkin tahu banyak banget berita. Abai itu artinya kita nggak sungguh-sungguh merhatiin esensi persoalannya, karena kita terlalu sibuk sama harapan, ketakutan, dan ilusi-ilusi di kepala kita sendiri. Oke, jadi kalau nebak-nebak itu percuma dan nungguin juru selamat itu jebakan, terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di pergeseran fokus. Dari yang tadinya sibuk sama hiruk-pikuk di luar sana, sekarang kita tarik ke dalam diri kita sendiri. Kutipan ini benar-benar kuat dan relevan banget. Ini ngingetin kita kalau perubahan sejati itu nggak dimulai dari seorang penyelamat yang datang dari luar. Perubahan itu mulainya dari dalam, dari individu-individu kayak kita yang udah mempersiapkan diri dan bangkit. Pemimpin itu dipilih dari orang-orang yang udah bangun, bukan sebaliknya. Yang menariknya, di tengah semua kekacauan ini, petunjuk arah yang benar itu sebenarnya bukan rahasia sama sekali. Petunjuk itu udah disampaikan berkali-kali dalam berbagai bentuk. Jadi masalahnya bukan nggak ada petunjuk, tapi sikap abai kita tadilah yang bikin kita nggak memperhatikannya. Nah, ini dia inti solusinya. Daripada pusing mencahin teka-teki panggung global yang rumit itu, mending kita fokus untuk menentukan arah dan tujuan pribadi kita. Punya kompas internal sendiri, terus jalan aja ke arah itu, nggak peduli drama apapun yang lagi dipentaskan di panggung dunia. Tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti kita harus jadi apatis, tutup mata, tutup telinga dari dunia. Bukan gitu. Kita tetap perlu tahu informasi. Bedanya adalah kita nggak lagi ngebiarin diri kita keseret arusnya dan ikut-ikutan bingung. Kita mengamati panggungnya, tapi kita bukan lagi penonton yang reaktif. Kita jadi pengamat yang punya tujuan sendiri. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kalau setelah semua ini, pertanyaan yang muncul di benak kita masih,
Jadi, yang benar yang mana? Arahnya kemana? Mungkin ini saatnya kita buat jujur sama diri sendiri. Jangan-jangan akar masalahnya adalah sikap abai yang perlu kita sadari dan perbaiki dulu sebelum kita bisa benar-benar melihat arah yang jelas itu.